Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Berikut kami sampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Id di dua tempat berbeda. Jokowi melaksanakan sholat Id di Masjid Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah, sementara Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir. Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo terlihat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed Solo. Presiden mengenakan koko dan peci berwarna hitam, sementara Ganjar mengenakan koko putih dan setelan jas. Turut hadir Ketua MK Anwar Usman. Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin khusyuk melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sejumlah tokoh lainnya juga terlihat melakukan sholat Id di masjid yang sama, yakni Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wiranto, serta Anies Baswedan. Di Solo, kebetulan saya di Solo, sehingga sholat Idnya di sini dengan Pak Gubernur Jawa Tengah. Rencananya di sini apa Pak? Halal bersama keluarga? Iya, nanti biasa kita dengan keluarga desa, saudaranya banyak banget. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Jokowi kembali berbicara soal pencalonan Ganjar Pranowo pemilu 2024. Jokowi menyinggung nama-nama yang potensial menjadi cawapres pendamping Ganjar dari Erick Thohir hingga Prabowo Subianto. Di hadapan awak media usai sholat Idul Fitri di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jokowi mengatakan bahwa dengan terpilihnya Ganjar, maka calon presiden sudah jelas, sehingga nanti tinggal menunggu cawapresnya. Saat awak media menanyakan siapa kira-kira yang cocok mendampingi Ganjar, Jokowi menyatakan ada banyak tokoh Indonesia yang cocok sebagai wakil Ganjar dalam Pilpres 2024. Ia menyebut seperti Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada 21 April 2023. Yang cocok banyak. Ada Pak Erik, ada Pak Sandiaga Uno, kan banyak kan. Ada Pak Mahfud, ada Pak Ridwan Kamil, banyak. Siapa lagi? Ada Cak Imin, ada Pak Airlangga, banyak. Kalau Pak Prabowo Gimana? Nah, termasuk Pak Prabowo. Nanti juga segera cawapresnya ketemu. Kita ke informasi berikutnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan jumlah pemudik yang menggunakan motor turun 30% jika dibandingkan pada tahun lalu. Budi menyebut saat ini tengah dipikirkan agar pemudik yang menggunakan motor digratiskan di tahun depan. Penurunan data angka pemudik yang menggunakan motor hingga 30% terkalkulasi berdasarkan penjualan tiket di Pelabuhan Merak. Menurut Budi, penurunan jumlah tersebut sudah baik karena mudik menggunakan motor dinilai berbahaya dan tidak aman. Sementara itu, tahun ini Kementerian Perhubungan menyediakan mudik gratis bagi 13.840 sepeda motor untuk menggunakan bus, kereta api, dan kapal laut. Yang bisa terkalkulasi itu kan dari tiket, itu di Merak ya. Jadi kalau dibandingkan 2019 turunnya 51%. Kalau dari tahun lalu turunnya 30%. Jadi ini baik, terima kasih pada warga yang mudik sadar bahwa berkurang naik motornya. Nah, kita lagi memikirkan bagaimana tahun depan ada motor mudik gratis supaya lebih menjangkau banyak masyarakat. Tidak hanya soal mudik bagi para pemotor, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengimbau soal arus balik. Budi menyebut puncak arus balik akan terjadi pada 24 dan 25 April 2023. Sehingga masyarakat dianjurkan untuk melakukan perjalanan balik dari tanggal 26 hingga 28 April 2023. Tingginya hari Senin Selasa
Dan itu one way ya. Oleh karenanya kita menganjurkan Rabu, Kamis, Jumat ya. Karena nanti hari Minggu dan Senin naik lagi gitu ya. Dan ada diskon dari jalan tol, dari airline, diskon. Demikian breaking news CNBC Indonesia. Tetap di CNBC Indonesia untuk informasi terkini. CNBC Indonesia, Beyond Business.